Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masih mengaruniakan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga nikmat terbesar ini tetap Allah berikan kepada kita, walaupun kadang kita bermaksiat kepada Allah, kita kufur kepada Allah, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, zat yang membolak-balikan hati. Semoga Allah tetapkan hati kita ini di dalam keislaman, dan kita bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah dalam beragama Islam. Kali ini di series Ternyata kita akan membahas siapakah nenek moyang kita yang sebenarnya. Mengapa demikian? Karena seperti kita ketahui bahwa pendidikan hampir di seluruh negara itu memasukkan sebuah kurikulum yang namanya teori evolusi. Jadi manusia itu di dalam teori tersebut disebutkan berasal dari makhluk lain yang belum menjadi manusia. Atau bisa mudahnya bentuk kita itu berbeda dengan bentuk kita saat ini. Nah, apakah benar teori evolusi itu yang menyebutkan kita berasal dari makhluk lain? Kita sebutnya kera begitu ya. Jadi apakah kita itu keturunan kera? Ataukah kita keturunan Nabi Adam sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Nah, tentu kita harus berpikir kritis ya, tidak bisa hanya menerima begitu saja. Coba kita pahami lagi hal ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi di dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah hendak menjadikan seorang khalifah, seseorang yang akan memakmurkan bumi. Yang hari ini kita ketahui bahwa Nabi Adam adalah ciptaan Allah yang pertama. Berdasarkan ayat ini, maka kita sebagai kaum muslimin mempercayai dengan sepenuhnya bahwa apa yang dikabarkan Allah ini adalah al-haq. Kalau Allah sudah mengatakan al-haq, maka di situ sudah tidak ada keraguan lagi bahwa di situ sudah benar adanya. Kita percaya bahwa manusia yang Allah ciptakan pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian kalau kita lihat dialog yang terjadi antara Allah dengan para malaikat, seakan-akan malaikat sudah punya pengetahuan bahwa kalau ini makhluk diciptakan, kalau khalifah ini diciptakan, dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kenapa demikian? Nah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir, para ahli tafsir itu menyebutkan bahwa ternyata sebelum Allah menciptakan Adam alaihi salam, sebelumnya sudah ada makhluk. Makhluknya berasal dari golongan jin. Nah, ini saya bacakan, misalnya Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Bisr bin Imarah dari Abu Rauk, dari Al-Dhahhak, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, sesungguhnya yang pertama kali menghuni bumi adalah jin.
Lalu mereka menimbulkan kerusakan di atas bumi dan mengalirkan banyak darah, serta sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain. Setelah itu Allah mengirimkan Azazil untuk memerangi mereka. Akhirnya Azazil bersama para malaikat memerangi jin hingga mengejar mereka sampai ke pulau-pulau yang ada di berbagai laut dan sampai ke puncak-puncak gunung. Setelah itu Allah menciptakan Adam lalu menempatkannya di bumi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi ketika itu jin ini sudah menghuni bumi. Mereka membuat onar, membuat kerusakan, bunuh-membunuh, terjadi perang saudara antar sesama jin. Akhirnya Allah mengutus para malaikat sebagaimana video-video sebelumnya bahwa di kalangan jin ini juga ada yang karena ibadahnya begitu baik kepada Allah, dia levelnya setara dengan malaikat, yaitu Azazil. Karena itu Azazil juga ditugaskan untuk memerangi jin yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, mereka lari tunggang langgang, ada yang ke daerah ke pulau-pulau yang ada di berbagai laut. Jadi wajar kalau misalnya di situ ditemukan ada jin. Kemudian juga ada yang menghuni pegunungan. Mereka lari tunggang langgang, lari ke arah pegunungan. Karena itu ya wajar saja kalau hari ini misalnya ada orang yang mendaki di sana diganggu oleh para jin. Karena memang itu menjadi tempat tinggal mereka. Kemudian Ibnu Abi Hatim juga mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad At-Tanafisi, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mashi, dari Bukair Ibnul Akhnas, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr yang mengatakan bahwa pada mulanya jin Banul Jan adalah penghuni bumi sebelum Adam diciptakan dalam tenggang masa 2000 tahun. Lalu jin menimbulkan kerusakan di bumi dan mengalirkan darah. Maksudnya melakukan pertumpahan darah perang saudara. Maka Allah mengirimkan bala tentara dari kalangan para malaikat. Lalu para malaikat memerangi mereka hingga mengejar mereka sampai ke pulau-pulau di berbagai lautan. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Lalu Allah berfirman, menjawab mereka, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi malaikat ini memprediksi bahwa khalifah ini yang akan diciptakan Allah berikutnya itu tidak ubahnya seperti jin yang menumpahkan darah. Karena setelah para malaikat ini menumpas para jin yang berbuat onar dan akhirnya mereka tunggang langgang sampai ke lautan, ke pegunungan, dikejar, itu ya karena jin ini berbuat onar di muka bumi. Nah, karena itu ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi, malaikat berasumsi bahwa jangan-jangan ini nanti makhluknya sama seperti jin yang dikejar sebelum Allah berfirman ini. Kalau seperti itu ya apa gunanya gitu. Makanya malaikat ini merasa tidak perlulah ada khalifah yang lain lagi karena toh yang jin ini berbuat keonaran di muka bumi. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Hasan bin Muhammad bin Sabah mengatakan, dahulu makhluk jin menimbulkan kerusakan di muka bumi dan gemar mengalirkan darah. Akan tetapi Allah menjadikan dalam hati mereka para malaikat bahwa hal tersebut akan terjadi. Lalu mereka mengucapkan kata-kata yang diajarkannya kepada mereka itu. Maksudnya pertanyaan malaikat kepada Allah bahwa manusia itu ada kemungkinan menjadi seperti jin yang melakukan pertumpahan darah itu sudah Allah ilhamkan kepada mereka agar mereka bertanya kepada Allah. Kemudian akhirnya kita bertanya-tanya, lantas kalau demikian kenapa di berbagai belahan bumi ini teori evolusi kenapa masih saja digunakan? Kalau kita melihat ada akhir-akhir ini misalnya itu ada sejak Erdogan menjadi presiden di Turki, maka salah satu pelajaran yang dihapuskan adalah tentang teori evolusi. Nah, kapan Indonesia akan seperti itu? Apakah kita masih mempercayai bahwa kita ini dari kera, nenek moyang kita adalah kera? Nah, ini menjadi pertanyaan kita sebagai
warga negara Indonesia, apakah pemerintah akan terus mempertahankan teori evolusi ini? Karena kalau kita lihat di berbagai media, bahkan kalau kita cek di Google itu, teori evolusi ini sudah banyak mengalami penentangan, bahkan kejanggalan-kejanggalan di mana-mana juga didapatkan. Misalnya ketika ditemukan ada fosil ini, fosil itu, ternyata ada salah satu yang direkayasa. Ternyata itu adalah gabungan antara fosil yang lama dengan fosil yang baru, seolah-olah ini adalah fosil manusia purba dan sebagainya. Kemudian ayat ini juga membantah atau menutup kemungkinan bahwa adanya manusia purba sebelum Nabi Adam, karena dikisahkan oleh para ahli tafsir di sini bahwa sebelum Nabi Adam itu memang ada makhluk, tetapi mereka jin, bukan manusia. Karena manusia yang pertama Allah ciptakan adalah Adam. Jadi ada makhluk memang sebelum manusia diciptakan, yakni jin. Jadi asumsi-asumsi bahwa ya karena malaikat mempertanyakan dahulu ada makhluk yang suka menumpahkan darah, ya bisa jadi itu manusia purba. Ini sudah terjawab oleh para ahli tafsir, para ulama tafsir, bahwa dahulu yang menghuni dunia sebelum Nabi Adam adalah jin. Jadi sebagai umat Islam kita tentu lebih mempercayai apa yang disebutkan oleh para ulama dengan tingkat keilmuan mereka, dengan tingkat ketakwaan mereka, dan jauh sekali mereka dari upaya membohongi umat, berdusta atas nama Rasulullah, katakanlah, kalau misalnya itu ada hadisnya. Kemudian yang mereka tafsirkan ini adalah Al-Quran. Tentu tidak sembarangan orang bisa melakukan penafsiran Al-Quran, dan ulama-ulama tertentu saja yang mempunyai predikat sebagai ahli tafsir Al-Quran. Dan tentu kriterianya juga tidak mudah. Karena itu ketika mereka sudah menafsirkan Al-Quran dengan beragam pengetahuan yang telah mereka miliki, tentu kita harus mengapresiasi apa yang telah mereka lakukan. Dan tentu apa yang mereka tuangkan di dalam tafsirnya juga tidak berdasarkan hawa nafsu belaka. Mereka tentu sudah mengkaji berbagai macam kitab, berbagai macam pendapat para sahabat dan lain sebagainya, mungkin hadis-hadis Nabi yang terdahulu dan sebagainya. Ini tentu menjadikan kita makin yakin bahwa apa yang dikatakan oleh para ulama tafsir ini tidak sembarangan. Kemudian sebenarnya apa sih arti khalifah yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ini, bahwa Allah akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Maka Ibnu Jarir mengatakan bahwa takwil ayat ini seperti berikut. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah dariku yang berkedudukan menggantikan diriku dalam memutuskan hukum secara adil di kalangan makhlukku. Sesungguhnya khalifah itu adalah Adam dan orang-orang yang menempati kedudukannya dalam ketaatan kepada Allah dan memutuskan hukum dengan adil di kalangan makhluknya. Mereka yang suka menimbulkan kerusakan dan mengalirkan darah tanpa alasan yang dibenarkan, hal itu bukan berasal dari khalifah-khalifahnya. Kemudian Ibnu Jarir juga mengatakan sesungguhnya makna khalifah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain khalifah satu generasi dari mereka atas generasi yang lainnya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa khalifah fi'liyah diambil dari perkataan khalafa fulanan fi hadzal amri. Dikatakan demikian apabila fulan pertama menggantikan fulan yang kedua dalam hal itu sesudahnya. Pengertiannya sebagaimana yang terkandung di dalam firman Allah surah Yunus ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kalian pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kalian berbuat. Jadi Allah menjadikan khalifah ini satu generasi ke generasi yang lain. Apabila mereka berbuat dosa kepada Allah, maka digantikan lagi dengan umat yang berbuat dosa, lalu mereka bertaubat kepada Allah. Begitu seterusnya. Generasi yang awal ini meninggal, kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya, khalaifa fil ard, sampai masanya tiba, yakni hari kiamat. Maka semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita bisa memperjuangkan apa yang Allah maksudkan dari penciptaan manusia, yakni untuk memakmurkan bumi. Semoga kita bisa memakmurkannya dan kita tidak berbuat kerusakan sebagaimana dahulu generasi awal penghuni bumi yakni jin yang berbuat kerusakan
di muka bumi ini. Untuk menguji teori evolusi ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Kita hidup sudah sekian lama. Sejak teori evolusi untuk pertama kali dicetuskan, yaitu tahun 1859, kurang lebih sekitar 164 tahun yang lalu. Itu kalau misalnya memang teori ini benar, maka seharusnya akan ada makhluk yang lain daripada monyet atau kera, tetapi lain juga dari manusia. Jadi dia adalah makhluk pertengahan. Dia peralihan antara monyet atau kera sebelum menjadi manusia. Harusnya ada makhluk itu kalau memang teori ini bisa dibenarkan. Tetapi sekian lama kita hidup di dunia, bahkan mungkin beratus-ratus tahun yang lalu, tidak dijumpai adanya makhluk yang berada di antara kera atau monyet dan manusia. Kemudian hari ini kita juga tidak mendapati adanya makhluk yang menjadi makhluk penerus setelah manusia. Karena katanya kan makhluk hidup ini terus berevolusi. Tapi faktanya kita ya hanya menjumpai manusia ya seperti umumnya kita saat ini. Kita tidak menjumpai makhluk antara monyet dan manusia. Kita tidak juga menjumpai makhluk yang setelah manusia. Jadi pembuktiannya bisa dengan cara yang cukup sederhana. Itu saja. Semoga kita makin yakin bahwa nenek moyang kita, kakek moyang kita adalah Nabi Adam alaihi salam, bukan kera atau monyet. Namun kalaupun ada yang tetap mau bersikukuh bahwa nenek moyangnya kera atau monyet, ya kita tidak bisa memaksanya. Tetapi saya pribadi saya lebih suka kalau dikatakan bahwa nenek moyang kita sebagai manusia adalah Nabi Adam alaihi salam. Demikian, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.